Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang hadis maulud dan sebab munculnya. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dadang Firdaus yang telah memberikan materi kepada kami. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Salsa Nabila, yang kedua Aina Siregar, dan yang ketiga Farhan Pratama. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, hadis maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadoa yado'u. Kata wadoa memiliki beberapa makna, antara lain menggugurkan. Misalnya kalimat wado'al jinayata anhu, yang artinya hakim yang menggugurkan hukuman dari seseorang. Kata ini juga bermakna al-tazku, yaitu artinya meninggalkan. Misalnya ungkapan ibilu maudu'atun, yang artinya unta yang ditinggalkan di tempat pengembalanya. Selain itu, kata ini juga bermakna mengada-ngada dan membuat-buat. Misalnya kalimat al-iftira'u wal-ihtilaku, fulan, yang artinya Fulan membuat dan mengada-ngada kisah itu. Menurut istilah para muhaddisin, yang artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, ataupun beliau takrirkan. Kesimpulannya, hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan maupun takrir, yang secara rekaan atau dusta semata-mata. Dalam masyarakat Islam, hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu adalah muttalaku, al-muttala'u, al-masnu, dan al-makzub. Kata tersebut memiliki arti yang hampir sama. Pemakaian kata-kata tersebut lebih mengokohkan takkid bahwa hadis yang macam ini semata-mata dusta atas nama Rasulullah. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas oleh Aina. Latar belakang munculnya hadis maudhu. 1. Pertentangan politik. Perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib besar sekali pengaruhnya terhadap perpecahan umat ke dalam beberapa golongan dan kemunculan hadis-hadis palsu. Menurut Ibnu Abi Al-Andah dalam Syarah An-Nahj Al-Balaghah, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Al-Sabai, bahwa pihak pertama membuat hadis palsu adalah dari golongan Syiah, dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah menandinginya dengan hadis-hadis yang lain yang juga maudhu. 2. Fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Mereka membuat hadis palsu karena didorong oleh ego dan fanatik buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, atau lainnya. Golongan al-Syu'ubiyah yang fanatik terhadap bahasa Persia mengatakan, innallaha idza ghadaba anzalal wahyi bil arabiyyati wa idza radiya zalal wahyi bil qamiyah. Apabila Allah murka, maka Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, dan apabila senang, maka akan menurunkannya dengan bahasa Persia. 3. Usaha kaum zindik. Kaum zindik termasuk golongan yang membenci Islam, baik Islam sebagai agama atau dasar pemerintahan. Mereka tidak mungkin melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Quran, maka cara yang paling tepat dan memungkinkan adalah melalui pemalsuan hadis, dengan tujuan menghancurkan agama dari dalam. Abdullah Al-Karim bin Auziyah yang dihukum mati oleh Muhammad Sulaiman bin Ali, wali wilayah Basrah, ketika akan dihukum, dia mengatakan, demi Allah saya telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Seorang zindik telah mengaku di hadapan Khalifah Al-Mahdi bahwa dirinya telah membuat ratusan hadis palsu. Hadis palsu ini telah tersebar di kalangan masyarakat. Hamad bin Zaid mengatakan,
Hadis yang dibuat kaum zindik ini berjumlah 12.000 hadis. Contoh hadis yang dibuat oleh kaum zindik antara lain Unzur ilal wajhi mahili ibadah. Melihat wajah cantik termasuk ibadah. 4. Pembuat cerita dan nasihat. Mereka melakukan pemalsuan hadis ini guna memperoleh simpatik dari pendengarnya dan agar mereka kagum melihat kemampuannya. Hadis yang mereka katakan terlalu berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Sebagai contoh dapat dilihat pada hadis berikut. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin thayran qarahu min dhabihi wari satuhu min marjani, yang artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dan seekor burung sebagai balasan dari tiap-tiap kalimat yang pengaruhnya terdiri dari emas dan bulunya dari marjan. 5. Perselisihan mazhab dan ilmu kalam. Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah fikih dan ilmu kalam ini berasal dari para pengikut mazhab. Mereka berani melakukan pemalsuan hadis ini karena didorong sapar fanatik dan ingin menguatkan mazhabnya masing-masing. Di antara hadis-hadis palsu tentang masalah ini adalah A. Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam sholat maka sholatnya tidak sah. B. Jibril menjadi imamku dalam sholat di Ka'bah. Ia membaca basmalah dengan nyaring. C. Yang junub wajib berkumur dan menghisap air 3 kali. D. Semua yang ada di bumi dan langit serta di antara keduanya adalah makhluk kecuali Allah dan Al-Quran. Kelak akan ada di antara umatku yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Barang siapa yang mengatakan demikian, niscaya ia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Dan saat itu pun jatuhlah talak kepada istrinya. C. Kriteria kepalsuan sebuah hadis. Para ulama hadis telah menetapkan beberapa kriteria kepalsuan berdasarkan sanad dan matan. Berikut adalah beberapa kriterianya. A. Kriteria dari sanad. 1. Terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta. Jika dalam sanad hadis ada perawi yang terbukti sering berdusta, maka hadis tersebut dianggap palsu. Contoh, Abu Isma Nuh bin Abi Maryam yang mengaku membuat hadis palsu tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. 2. Perawi memiliki sifat fasik atau tidak taat agama. Perawi yang suka berbuat maksiat atau memiliki akhlak buruk tidak bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadis. 3. Sanad terputus atau tidak bersambung. Jika ada celah dan rantai periwayatan, misalnya seorang perawi mengaku mendengar dari seseorang yang ternyata sudah wafat sebelum ia lahir, maka hadisnya dianggap palsu. 4. Perawi tidak dikenal atau majhul. Jika dalam sanad terdapat seseorang yang tidak diketahui identitasnya atau kredibilitasnya, maka hadisnya diragukan dan bisa dijadikan palsu. B. Kriteria dari matan atau isi hadis. 1. Bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih. Jika isi hadis jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih, maka itu tanda kepalsuan. Contoh, hadis palsu yang menyatakan bahwa dunia ini adalah surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang mukmin, dalam pengertian yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. 2. Bahasanya aneh dan tidak sesuai dengan gaya bahasa Nabi. Hadis Nabi memiliki gaya bahasa yang khas, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jika ada hadis yang bahasanya terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan uslub Arab, kemungkinan besar itu palsu. 3. Menjanjikan pahala atau ancaman yang berlebihan. Contoh hadis palsu, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10.000 kali, maka Allah akan menciptakan istana emas di surga untuknya. 4. Mengandung kesalahan sejarah atau logika. Jika hadis menyebutkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau bertentangan dengan fakta sejarah, maka
bisa jadi itu palsu. Misalnya hadis yang menyebutkan nama seseorang yang belum lahir pada zaman Nabi. 5. Mengandung kepentingan politik, kelompok atau ekonomi. Hadis yang digunakan untuk mendukung suatu kelompok atau kepentingan tertentu tanpa dasar yang kuat seringkali adalah hadis palsu. D. Contoh-contoh hadis maudhu yang banyak beredar di masyarakat. 1. Hadis maudhu tentang mencari rezeki. Hadis maudhu tentang mencari rezeki ditemukan sebagai salah satu hadis palsu. Berikut hadis tersebut: Innallaha yuhibbu ayyara abdahu ta'iban fi talabil halal. Artinya, sesungguhnya Allah suka melihat hambanya yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. 2. Hadis maudhu tentang mengenal diri sendiri. Hadis yang menjelaskan keutamaan mengenal diri sendiri ini ternyata tidak jelas sumbernya. Berikut adalah hadisnya: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya berarti ia telah mengenal Tuhannya. 3. Hadis maudhu tentang tafakkur. Hadis tentang tafakkur ini merupakan salah satu contoh hadis maudhu. Berikut hadisnya: Fikra sa'a khairum min ibadati sittina sanah. Artinya, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Baiklah, kesimpulannya adalah hadis maudhu adalah hadis palsu yang tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh dijadikan dasar dalam ajaran Islam. Kemunculannya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepentingan politik, fanatisme golongan, ekonomi, dan kurangnya ilmu, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima hadis dan merujuk kepada ulama yang terpercaya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.